Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan belajar suatu tema tentang jalan Tuhan. Di Alkitab itu banyak tertulis kata-kata kiasan tentang jalan. Misalkan di dalam Mazmur 1 itu ada tertulis jalan orang benar. Kemudian di kitab Yohanes itu ada jalan kebenaran. Lalu juga ada tertulis kiasan tentang jalan Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10-12, firman-Nya berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu nggak sih kita ini ditunjukkan tentang jalan Tuhan? Sebagai orang percaya, saya harus mengatakan kita semua perlu untuk ditunjukkan tentang jalan Tuhan. Musa sebagai hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat dekat dengan Tuhan, dia pun juga merindukan supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 33 ayat 13 dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Inilah kerinduan hati Musa untuk dia mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dari jalan-jalan Tuhan. Kemudian kita mungkin bertanya, jalan Tuhan itu apa sih? Ini adalah sebuah kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Kalau arti yang sebenarnya, yang dimaksud jalan itu kan sesuatu atau tempat yang bisa kita lewati, atau tempat yang menunjukkan suatu lokasi, atau istilahnya alamat. Nah, tetapi secara rohani, kata jalan ini adalah sebuah kiasan yang artinya adalah, yang pertama, jalan menuju kepada Bapa di sorga. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah, di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran, jalan yang menuju kepada Bapa di sorga. Dan dikatakan di bagian terakhir bahwa tidak ada seorang pun, jadi satu orang pun tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di sorga. Pengertian kedua dari jalan Tuhan, artinya adalah kehendak Tuhan yang harus dipenuhi, atau kehendak Tuhan yang harus dipatuhi, dijalankan. Nah, sebagai pribadi, Allah itu punya keinginan, Allah juga punya kehendak. Allah punya maksud. Sebagaimana ketika Allah menciptakan alam semesta, itu adalah kehendaknya. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terwujudlah ada terang. Dan di pandangan Tuhan, terang itu baik. Jadi segala yang diciptakan Tuhan, itu baik adanya. Itulah maksud dan ketetapan Tuhan ketika Dia menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan melihat semuanya itu adalah baik. Termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam pemandangan Allah, semua ciptaannya adalah baik, dan manusia diciptakan serupa seturut dengan gambar Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah yang sempurna itu menjadi rusak. Namun, walaupun demikian, Tuhan tetap memiliki rancangan yang baik untuk memulihkan gambar Allah yang rusak tadi. Diutusnya putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia, memperbaiki yang rusak tadi, yaitu dengan cara Dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, yang beberapa saat nanti kita akan peringati bersama sebagai hari Natal. Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, memperbaiki gambar yang rusak tadi. Itu adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kehendak Allah buat kita
itu adalah baik. Rancangan Tuhan buat kita semua adalah baik. Tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan ini tahu apa yang menjadi rancangan-rancangannya. Dan rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan untuk memberikan kepada kita semua masa depan yang baik, masa depan yang indah buat kita semua. Karena itu, marilah kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan sebagai jalan-jalan Tuhan yang perlu kita patuhi. Nah, kemudian arti yang ketiga dari jalan Tuhan itu dapat diartikan sebagai ajaran Tuhan. Ajaran yang bisa dipraktekkan sebagai cara hidup orang percaya, sebagai cara hidup orang Kristen, bahkan juga bisa berlaku sebagai cara hidup setiap orang. Dan ajaran itu tertulis di dalam Alkitab, dan ajaran Tuhan itu perlu kita mengerti, perlu kita pahami. Karena itu kita perlu baca, supaya kita bisa mengerti isi, maksud, dan kehendak dari Tuhan yang memberikan ajarannya kepada kita. Nah, seperti apa yang tertulis di dalam firman-Nya, bahwa inti dari ajaran Tuhan itu yang pertama adalah berisi tentang kasih setia dan kebenaran. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, yaitu untuk menyelamatkan kita. Seperti tadi dikatakan, gambar Allah yang rusak oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan Tuhan mau pulihkan itu. Tuhan mau pulihkan, mau perbaiki yang rusak itu. Keadaan manusia yang rusak itu Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sucikan kembali, supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam hidup manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh satu kehidupan yang kekal. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus yang telah mati buat kita, mati menyelamatkan dosa dan pelanggaran kita. Yesus bertindak sebagai seorang juru selamat. Nah, juru selamat adalah orang yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus, yang datang ke dunia, mati disalibkan, mati bukan karena pelanggarannya, mati bukan karena kesalahannya, tetapi mati untuk manusia yang berdosa. Sehingga di dalam Dia kita beroleh pengampunan. Kemudian arti dari ajaran Tuhan yang kedua adalah ajaran Tuhan itu berisi hukum dan ketetapan. Hukumnya seperti apa yang tertulis di dalam 10 perintah Allah. Jangan menjadikan segala sesuatu sebagai berhala. Tidak boleh kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Jangan menjadikan segala sesuatu itu menjadi ilah-ilah, menjadi berhala. Hormati hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Semua tertulis di dalam hukum Taurat. Itu adalah hukum-hukum Tuhan. Selain itu juga ada yang namanya hukum iman. Dan hukum iman itu berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Itu hukum iman. Percaya kepada Kristus. Percaya dengan segenap hati. Itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Hukum iman itu bisa melakukan sesuatu yang supranatural. Keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan nyatakan. Sakit penyakit yang tidak mungkin disembuhkan oleh manusia, bagi Tuhan bisa melakukan kesembuhan secara ilahi. Nah, sedangkan yang namanya ketetapan itu yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya, kita bisa memilih mau makan apa hari ini. Itu bisa kita pilih. Kita mau bekerja sebagai apa. Itu pun juga bisa kita pilih, bisa kita perjuangkan. Tetapi tentang kelahiran kita sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita, itu adalah ketetapan Tuhan. Tentang kelahiran kita dari keluarga siapa, dari keluarga yang bagaimana, itu adalah ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga siapa. Ada sesuatu yang bisa kita pilih, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Yang tidak bisa kita pilih itu adalah ketetapan dari Allah. Lalu bagian ketiga dari ajaran Tuhan itu juga berisi perintah-perintahnya. Perintah utamanya adalah supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita.
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kasih yang utama yang Tuhan tetapkan sebagai hukumnya. Perintah ini mengajari kepada kita untuk saling mengasihi antara satu dengan lain, saling mengampuni, saling membantu, saling memaafkan. Lalu bagian terakhir dari ajaran Tuhan, di bagian keempat adalah ajaran Tuhan itu berupa didikan, teguran, dan nasihat. 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Kita perlu menegur orang yang bersalah, mereka yang menyimpang, dan juga memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tidak menyimpang jalan-jalan Tuhan. Itu bagian dari nasihat, teguran, didikan yang harus kita terima dari Tuhan dan dari hamba-hambanya. Dan kita semua pada malam hari ini, kita harus menyadari bahwa kita perlu untuk menerima didikan, ajaran yang dari Tuhan. Kita perlu ditegur, kita juga perlu dinasihati supaya kita tidak keluar dari jalan Tuhan, tidak menyimpang dari rel jalan Tuhan itu, supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, supaya kita tidak tersesat dan kita berjalan sampai pada tujuan. Tujuan akhir jalan kita adalah menuju kekekalan, menuju dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan.